Tapi ketika waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, Salsa dikejutkan dengan suara tendangan pintu yang kencang kali. Gitu kan. Nah, di saat yang bersamaan wajah Tante Anis ini yang ada di sebelah Salsa berubah jadi pucat. Dan tidak lama kemudian Tante Anis bilang, maaf Salsa, tadi ada cahaya putih masuk ke kamar, makanya Tante tendang pintunya. Bentar dulu, lagi gergaji. Nah, ada cahaya putih masuk ke kamar, makanya si Tante nendang pintu. Itu kata Tante Anis kan. Maaf ya nak ya, kebangun ya kamu ya. Udah, kamu tidurlah lagi, kata si Tante Anis. Dan Salsa pun coba mengangguk kecil dan kembali tertidur pulas lagi. Singkat cerita, keesokan paginya Pak Ci, suaminya Mak Ci ini datanglah dari kebun dengan membawa beberapa tandan pisang, tahu kalian kan? Nah, Pak Ci pun menyuguhkanlah pisang tersebut di ruang tamu untuk dikonsumsi bersama. Dan di saat Salsa mengambil satu buah pisang, Tante Anis secara tiba-tiba dipukulnya tangannya si Salsa. Dia bilang, jangan dimakan, gak boleh, itu haram, katanya. Nah, Pak Ci mendengar itu langsung menyela, haram dari mana nih? Segini kan pisang. Bukan, itu bukan pisang, itu jantung anak bayi. Jangan sampai kalian makan makanan itu ya, kata Tante Anis. Nah, jawaban Tante Anis itu langsung membuat seisi rumah kaget bukan kepalang, karena jelas-jelas yang ada di depan mereka tuh buah pisang, bukan jantung bayi. Nah, belum sempat memahami kejanggalan itu, mereka pun kembali lagi dibuat terkejut oleh Tante Anis yang tiba-tiba menjerit histeris. Beberapa detik kemudian jeritan itu berubah menjadi tangisan yang sangat kencang. Dan di momen ini mereka langsung sadar kalau Tante Anis ternyata kesurupan. Tanpa berlama-lama Pak Ci pun langsung membacakan doa-doa untuk menyadarkan Tante Anis. Tapi sayangnya usaha tersebut tidak mempan, Tante Anis terus tuh menjerit histeris macam orang kesetanan. Nggak kehabisan akal, akhirnya Mak Ci pun mengambil sisa air zam-zam untuk masih ada tuh di rumah dan mengusapkannya ke wajah Tante Anis. Beberapa detik setelahnya Tante Anis pun langsung jatuh pingsan. Nah, di momen ini Tante Anis tidak sadarkan diri dalam waktu yang sangat-sangat lama. Gak lama kali lah, berjam-jam lah gitu. Tapi kan macam kok lama kali nggak sadar-sadar nih. Dari pagi loh ini kan. Nah, karena khawatir terjadi apa-apa, Mak Ci pun memanggil kiai kenalannya untuk menyadarkan Tante Anis, Tepat di saat azan maghrib berkumandang, barulah Tante Anis ini kembali bisa sadar. Sebelum si kiai ini datang, baru tuh nggak lama kemudian kiai yang tadi sempat ditelepon sama Mak Ci itu baru nyampe tuh di rumahnya siapa si Tante Mak Ci. Dan saat melihat Tante Anis, kiai tersebut tiba-tiba berkata, ini saya sarankan untuk dia diruqyah aja, karena sepertinya ada yang jahil ini, ada yang ngirimin dia jin. Dan gak cuma satu jin, melainkan ada beberapa jin yang kekuatannya sangat besar lagi bersarang di tubuhnya si Anis ini. Mendengar hal itu, pihak keluarga pun langsung ya udah mengangguk setuju aja. Nah, di malam itu juga ruqyah terhadap Tante Anis dilakukan. Tante Anis diminta untuk memakai mukena dan kaos kaki serta berwudu terlebih dahulu. Sedangkan Pak Kiai juga udah siap